Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukono dari Manajemen Ekonomi akan membuat video tentang akuntansi dan fungsi akuntansi. Pengertian akuntansi dan fungsi akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta kajian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lain. Rudianto menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu fungsi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. Berikut sumber dari Warren. Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Definisi akuntansi dari IAI adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem proses pencatatan yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak lain yang berkepentingan mengenai aktivitas dan kondisi suatu perusahaan. Fungsi akuntansi. Fungsi yang paling utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan atau suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perubahan seperti apa yang menjadi informasi yang dipaparkan oleh akuntansi. Berbentuk data kuantitatif dengan suatu mata uang. Berikut ini fungsi akuntansi secara umum. Recording report. Fungsi utama dari akuntansi adalah untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai akun ledger dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi. 2. Melindungi proprietas. Fungsi lain akuntansi adalah untuk menghitung jumlah real dari penyusutan aset dengan memiliki metode yang dapat dan berlaku untuk aset tertentu. Setiap sipasi tidak sah dari setiap aset akan membawa bisnis untuk ambang kebangkrutan. Karena itu akuntansi merancang sistem yang diinginkan untuk melindungi properti dan aset bisnis dari penggunaan yang tidak sah dan tidak beralasan. Ketiga, komunikasi hasil. Akuntansi selalu mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke berbagai pihak yang tertarik dalam bisnis tertentu seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor, pemerintah, peneliti, dan lain-lain. 4. Meeting legal. Akuntansi juga berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang akan selalu memenuhi dan persyaratan hukum untuk mengaktifkan pemilikan suatu wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengambilan pendapatan pajak, pengambilan
penjualan pajak. Kelima, klasifikasi. Fungsi akuntansi sebagai klasifikasi berkaitan dengan analisis sistematis dari data yang tercatat dengan maksud untuk transaksi kelompok atau entry dari suatu alam di satu tempat. Pekerjaan klasifikasi dilakukan dalam buku yang satu alam di satu tempat. Pekerjaan klasifikasi dilakukan dalam buku yang disebut sebagai ledger. Keenam, summary. Ini dilibatkan menyajikan data rahasia dengan cara yang dapat dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi. Proses ini pengaruh pada penyusunan laporan berikut. Neraca saldo, 2. Laporan laba rugi. Mengenai dan menafsirkan, ini adalah fungsi terakhir akuntansi data keuangan yang direkam, analisis, dan interpretasi dengan cara yang akhir penggunaan dapat membuat penilaian yang berarti tentang kondisi keuangan dan profitabilitas operasi bisnis. Data tersebut juga digunakan untuk mempersiapkan rencana masa depan dan framing dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Tujuan akuntansi dalam perkembangan terakhir akuntansi berbagai menjadi beberapa bidang ilmu sesuai dengan tujuan penyelenggarakan akuntansi tersebut. Namun secara umum menyebutkan tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam hal pengembalian keputusan serta kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat dalam bisnis. Berikutnya berasal dari LM Samrin. Tujuan akuntansi adalah mengukur kinerja manajemen dalam satu periode waktu tertentu baik oleh pihak internal atau eksternal. Setelah tujuan akuntansi terbentuk, maka proses pembentukan menuju laporan keuangan terdiri dari akun. Akun digunakan untuk mencatat data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan dan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun merupakan nama besar atau nama buku besar pembantuan yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat setiap transaksi. Selanjutnya, Rete menjelaskan akun yang digunakan dalam pencatatan terdiri dari aset. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau seseorang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berharga atau bernilai, yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat terrealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Contohnya kas. Kas berarti uang atau setiap media pertukaran yang mencakup saldo, rekening bank, uang kertas, uang koin, sertifikat, deposito, giro, dan cek. Kas juga dapat dipisahkan menjadi kas besar yang proses penerimaan dan pengeluarannya bisa berasal langsung dari rekening bank, dan kas kecil atau yang bisa disebut dengan petty cash sebagai dana cadangan sehari-hari perusahaan dalam hal pengeluaran dengan nominal kecil sesuai budget dari perusahaan tersebut. Piutang. Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dan aktiva ekonomi suatu perusahaan, serta merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Perlengkapan.
Kelengkapan dalam akuntansi artikel sebagai barang atau beda habis pakai yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan operasional atau kegiatan usaha atau perusahaan. Secara umum perlengkapan mempunyai ciri harga relatif terjangkau, barangnya ukurannya kecil, pemakaiannya dalam suatu periode dan dapat habis. Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud dan setiap untuk digunakan atau difungsikan dalam operasional perusahaan. Aset tetap terdiri tanah, gudang, mesin. Tanah dalam ilmu akuntansi, tanah yang memiliki dan dipergunakan untuk aktivitas kegiatan operasi perusahaan. Gudang, pengertian gudang dalam akuntansi, gedung ataupun bangunan yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk menjalankan roda bisnis operasi perusahaan. Mesin, pengertian mesin dalam akuntansi, mesin serta peralatan-peralatan yang dimiliki perusahaan untuk dipergunakan dalam menjalankan proses produksi. Kewajiban adalah kewajiban kini, identitas yang ditimbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan, diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya etis. Kewajiban lancar atau jangka pendek, yakni utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang, yakni utang yang akan dilunasi jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran baik diangsur maupun sekaligus. Akuntansi adalah hal residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dari segi riwayat terjadi dan sumber akuitas pemegang saham klasifikasi atas dasar 2 komponen penting, yaitu modal setoran dan modal ditahan. Jurnal berfungsi mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan di buku jurnal. Secara berkala, transaksi yang telah di jurnal dipindahkan ke buku besar. Laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi aksiar-aksiar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan akuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Tiap aksiar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Aksiar posisi keuangan tercermin ke dalam laporan keuangan tersebut yang disebut neraca. Laporan ini mensiarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu. Macam-macam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik. Laporan keuangan antipublik meliputi neraca, tujuan laporan keuangan. Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha atau manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kapasitas perolehan kas dan setara kas. Menjelaskan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 2. Memberikan informasi tentang jenis atau jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapat yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. 7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 8. Informasi keuangan lainnya. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya, pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak-pihak, intern maupun ekstern perusahaan. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Kepemilikan pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Kedua, manajemen, kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat, tujuannya memiliki arti tertentu. Ketiga, kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Keempat, pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah adalah Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara pribadi. Demikianlah laporan kami dari akuntansi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.